menjelang terbitnya matahari, kita hadir di dalam majalisul ilm membaca Kitabul Kabair yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi. Mudah-mudahan keberadaan kita di tempat yang mulia ini mendatangkan keutamaan-keutamaan daripada majalisul ilm sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi di dalam banyak hadisnya. Salawat dan salam tercurahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tercurahkan juga untuk keluarga Nabi, seluruh para sahabatnya ridwanullahi alaihim ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral kiram, ahibati fillah, kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kembali kita membaca Kitabul Kabair yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi, imamun min aimmatil muslimin. Pembahasan yang terakhir yang telah kita baca dan kita terangkan yaitu Al-Kabiratul Khamsun, dosa besar yang ke-50, Adzillatul Muslimin wa syatmuhum, menyakiti kaum muslimin dan mencaci maki mereka. Kemudian kita masuk ke dalam Al-Kabirat Al-Hadiyah wal Khamsun, dosa besar yang ke-51, Adhiyatu awliya'illahi ta'ala wa mu'adatihim. Ini sesuatu yang lebih khusus daripada sebelumnya, karena awliyaullah tabaraka wa ta'ala masuk ke dalam pembahasan Al-Kabiratul Khamsun. Wali-wali Allah tabaraka wa ta'ala minal muslimin, dari kalangan orang-orang yang beriman, dari kalangan kaum muslimin. Tapi tidak setiap kaum muslimin menjadi wali Allah Azza wa Jalla. Jadi pembahasan yang ke-50 lebih umum daripada pembahasan ke-51. 51 lebih khusus daripada pembahasan yang ke-50. Setiap wali Allah tabaraka wa ta'ala pasti dari kalangan kaum muslimin, dan tidak setiap orang muslim menjadi wali Allah Azza wa Jalla. Karena orang-orang yang melakukan pintu-pintu kemaksiatan, asal mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, maka mereka terhitung orang muslim, sampai mereka melakukan sesuatu yang bisa membatalkan keislamannya. Sampai mereka melakukan sesuatu yang bisa membatalkan keislamannya. Hatta mereka melakukan kabairudz dzunub, tidak mengeluarkan mereka dari Islam. Aqidah ahli sunnah yang dipahami oleh para ulama kita, fa innal muslimin atau fa innal syakhs, fa innal insan la yukaffar bil kabair. Seseorang tidak dikafirkan karena dia melakukan dosa besar, karena dia main judi, karena dia minum khamar, karena dia berzina. La yukaffar bihadhil ma'asi. Dia tidak dikafirkan dengan maksiat-maksiat ini. Akan tetapi mereka terjerumus ke dalam kefasikan. Mu'minun biimanihi fasikun bikabiratih. Dia mukmin dengan keimanannya, bi aslil iman, dengan pondasi iman yang ada di hatinya, wa fasikun bi kabiratih, dan dia menjadi orang fasik dengan dosa besar yang dia lakukan. Lakin la yukaffar, tetapi tidak dikafirkan karena dosa-dosa besar yang dia lakukan. Dan mereka tidak menjadi wali Allah Azza wa Jal, tidak dikatakan menjadi wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena siapa wali Allah tabaraka wa ta'ala disebutkan oleh Allah Azza wa Jal, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Tafsirul Quran bil Quran. Al-Quran menafsirkan Al-Quran, dan itu a'la martabah fit tafsir. Kedudukan yang paling tinggi dalam tafsir adalah Al-Quranu yufassirul Quran, atau Al-Quran yufassarul Quran. Salah satu contohnya yaitu tentang siapa mereka wali Allah Subhanahu wa ta'ala.
Itu langsung disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Bagi wali-wali Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak ada rasa takut bagi mereka dan tidak ada rasa khawatir bagi mereka. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali-wali Allah itu adalah alladzina amanu, mereka orang-orang yang beriman dengan sebenar-benar iman, keimanan yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jal, keimanan yang diinginkan oleh Nabi SAW, keimanan sesuai dengan cahaya yang datang dari Allah Azza wa Jal, sesuai dengan cahaya yang datang dari Nabi SAW. Makanya para ulama mengatakan, ketika seseorang mengatakan dirinya beriman kepada Allah, maka berimanlah seperti apa yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jal. Berimanlah seperti apa yang diinginkan oleh Nabi SAW. Lakukan amal saleh seperti apa yang Allah inginkan. Lakukan amal saleh ala hadiyin nabawi, seperti apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Walaysa sya'an an ta'budallaha kama turid, walakinna sya'an an ta'budallaha kama yurid. Sesuatu yang dituntut kepadamu, engkau tidak beribadah seperti apa yang engkau inginkan. Tetapi sesuatu yang dituntut kepadamu, engkau beribadah seperti apa yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jal. Maka orang-orang yang disebut wali Allah Azza wa Jal, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Maka pembahasan yang ke-50 masuk di dalamnya pembahasan yang ke-51. Karena wali Allah Tabaraka wa Ta'ala bagian daripada kaum muslimin, tetapi tidak setiap orang muslim dikatakan wali Allah Azza wa Jalla. Jadi pembahasan yang ke-51 ini lebih khusus daripada pembahasan yang ke-50. Yang ke-50 adalah mengganggu orang-orang muslim, mengganggu kaum muslimin, itu semuanya, mau yang paling saleh, mau yang biasa kesalehannya, atau yang punya maksiat, yang punya dosa-dosa yang mereka lakukan, mereka tetap tidak boleh diganggu, mereka tetap tidak boleh dicaci, dimaki, dicerca. Kemudian datang pembahasan yang ke-51 yang lebih khusus dari pembahasan yang ke-50 itu, adhiyatu awliyaillahi ta'ala wa mu'adatuhum, yaitu menyakiti wali-wali Allah Tabaraka wa Ta'ala, menyakiti wali-wali Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa mu'adatuhum, dan memusuhi mereka. Maka wali Allah Tabaraka wa Ta'ala itu adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang-orang yang beriman dan bertakwa. Keimanan yang terhunjam dalam sanubarinya keimanan yang benar, bukan keimanan-keimanan hanya diucapkan oleh lisan. Karena iman itu mesti ada 3 hal. Yang pertama adalah nutqun bil lisan, yang kedua i'tiqadun bil qalbi, yang ketiga wa amalun bil arkani. Inilah yang dimaksud dengan iman yang benar. Nutqun bil lisan, seseorang mengucapkan keimanan itu dengan lisannya. Seseorang mengucapkan keimanan itu dengan lisannya. Kemudian ucapan lisannya itu dibenarkan oleh hatinya, disebut dengan i'tiqadun bil qalbi. La yukhalifu qalbuhu qawlah, atau sebaliknya, la yukhalifu qawluhu qalbah. Harus sejalan antara ucapan seseorang dengan isi hatinya dalam keimanan. Lisannya mengucapkan annahu mu'minun billah wa mu'minun bi rasulih. Dia mengatakan beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala muradillah wa ala muradi rasulillah wa ala nurin min Allah wa ala nurin min rasulih, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah, cahaya yang datang dari Allah Azza wa Jal, cahaya yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian
sesuatu yang diyakini oleh hatinya dan diucapkan oleh ucapan lisannya, dia amalkan di dalam perbuatannya sehari-hari. Wa amalun bil arkani. Maka inilah yang dimaksud dengan keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan tidak dikatakan seorang itu beriman kecuali dengan tiga ini, ma'asyiral ikhwah, yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka ketika Allah mengatakan ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu. Siapa mereka wali-wali Allah itu? Yang Allah mengatakan tiada kekhawatiran bagi mereka, tiada rasa takut bagi mereka, tiada rasa risau bagi mereka. Kemudian Allah mengatakan alladzina amanu, mereka itulah orang-orang yang beriman. Beriman dengan keimanan yang kita sebutkan tadi, diucapkan dengan lisannya, kemudian diyakini dengan hatinya, kemudian dia amalkan poin-poin keimanan itu di dalam perbuatannya sehari-hari dengan anggota tubuhnya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, kemudian mereka senantiasa bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Taala. Lihat di situ, yang pertama Allah menyebutkan dengan fi'lul madhi, alladzina amanu. Artinya keimanan itu sudah ada di dalam jiwanya, sudah dia buktikan dengan lisannya, dengan perbuatannya, datang dari hatinya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, dan kalimat ketakwaan itu Allah sebut dengan fi'l mudhari. Artinya apa? Selalu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Taala. Ketakwaannya selalu kepada Allah Tabaraka wa Taala. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dan orang-orang yang dan kaum muslimin itu bertingkat-tingkat dalam posisi itu. Makanya pembahasan yang ke-50 lebih umum daripada pembahasan yang ke-51. 51 lebih khusus. Artinya seorang muslim pilihan. Kaum muslimin yang pilihan. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang muslim yang beriman dengan sebenar-benar iman. Karena orang muslim ini, derajat muslim itu dibanding derajat-derajat yang lain, derajat yang paling rendah keislaman seseorang. Ada iman, ada muhsin. Maka disebutkan maratibuddin, sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW ketika Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi, yu'allim ashabah, yang ketika itu mengajarkan para sahabat, bertanya tentang Islam, bertanya tentang iman, bertanya tentang ihsan. Karena kedudukan keislaman seseorang ini maratib. Makanya ketika Arab Badui datang kepada Nabi dan Allah sebutkan qalatil a'rabu amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna. Ketika Arab Badui datang kepada Nabi mengatakan kami telah beriman dengan sebenar-benar iman wahai Muhammad. Katakan kepada mereka wahai Muhammad, qul lan tu'minu walakin qulu aslamna. Kalian belum beriman dengan sebenar-benar iman. Dan katakan kepada mereka, katakan oleh kalian kami baru masuk ke dalam agama Islam. Karena derajat keislaman seseorang bertingkat-tingkat sampai kepada keimanan, sampai kepada ihsan. Dan orang-orang yang dikatakan bagian daripada wali Allah Tabaraka wa Ta'ala, mencelakakan mereka, merendahkan mereka, mencaci maki mereka, menyakiti mereka, itu lebih besar dosanya daripada sekedar menyakiti kaum muslimin secara umum. Kalau menyakiti kaum muslimin secara umum kabiratun min kaba'iriz dzunub, maka tingkat kabirah min kaba'iriz dzunub lebih tinggi menyakiti wali-wali Allah Azza wa Jal. Li'anna al-kabirah darakat, dikarenakan dosa-dosa besar itu juga bertingkat-tingkat. Dan ini telah kita terangkan di awal-awal pertemuan kita, sebagaimana amal-amal saleh darakatun wa darajat, itu berderajat, artinya sebagian amal saleh lebih utama daripada sebagiannya. Sebagian amal saleh lebih cintai oleh Allah Azza wa Jalla. Seluruh amal saleh Allah cinta kepadanya. Seluruh amal saleh Nabi cinta kepadanya. Akan tetapi kedudukan amal saleh, kedudukan kecintaan Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada amal saleh, darajatun, itu bertingkat-tingkat.
Sebagian amal saleh lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagian amal saleh lebih besar pahalanya. Sebagaimana amal saleh bertingkat-tingkat, maka perbuatan yang buruk juga demikian. Ada dosa-dosa besar, ada dosa-dosa kecil. Wal kabair darakatun. Sementara dosa-dosa besar juga bertingkat-tingkat kedudukannya. Maka mencaci maki, menyakiti kaum muslimin itu bertingkat-tingkat. Apabila seorang muslim dia sampai kepada derajat waliyun min awliyaillah, siapa itu wali? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, maka dosa besarnya lebih dibesarkan oleh Allah tabaraka wa taala. Adhiyatu awliyaillah ta'ala wa mu'adatuhum, yaitu menyakiti wali-wali Allah Azza wa Jal dan memusuhi mereka-mereka. Qala Allah Ta'ala, pertama Imam Al-Zahabi membawakan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surat Al-Ahzab ayat 48, sama dengan ayat ini bawa oleh Imam Al-Zahabi dalam pembahasan yang ke-50. Makanya kita sebutkan tadi pembahasan yang ke-51 ini bagian daripada pembahasan yang ke-50, tetapi lebih khusus. Qala Allah Ta'ala, Allah mengatakan, walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Walladzina yu'dzuna al-mu'minin, dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang beriman dari kalangan laki-laki dan dari kalangan wanita, bighairi maktasabu, tanpa sesuatu yang mereka perbuat, tah dengan mengadu dombanya, tah dengan memfitnahnya, apakah itu dengan mencuranginya, atau menyakiti dari sisi fisik. Dari sisi fisik, apapun bentuk daripada idza yang dilakukan oleh seseorang kepada orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun wanita, apalagi tingkat keimanannya sampai kepada wali, orang yang selalu bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, kemudian bertakwa dengan ketakwaan yang benar, beriman dengan keimanan yang benar. Mereka melakukan salat 5 waktu, mereka rajin melakukan ibadah-ibadah nawafil, mereka orang yang menjaga lisan, menjaga hak Allah Azza wa Jal, menjaga hak manusia, tapi mereka disakiti oleh orang-orang selain daripada mereka. Ini menyakiti wali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini menyakiti wali Allah Azza wa Jal. Apa kata Allah Jalla wa Ala di dalam ayat ini? Faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Sungguh mereka telah memikul kedustaan dan dosa yang begitu nyata. Besar pertanggungjawaban di hadapan Allah Azza wa Jalla. Tidak sama seseorang ketika dia menyakiti seorang yang mungkin derajat imannya rendah, dan itu bagian daripada kabirah. Disebutkan oleh Imam Al-Zahabi, Al-Kabiratul Khamsun Adhiyatul Muslimin. Seperti apapun tingkat keislaman seseorang, apakah dia memiliki keislaman yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jal atau keislaman yang tidak tinggi di sisi Allah Azza wa Jal, menyakitinya bagian daripada kabirah min kabairil dzunub. Bahkan bisa menjerumuskan seseorang ke dalam kebangkrutan pada hari kiamat di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pahala-pahalanya akan diberikan kepada orang-orang yang dia sakiti. Kebaikan-kebaikannya akan diberikan, akan ditransfer kepada orang-orang yang dia sakiti, apapun bentuk daripada aziyah, apapun bentuk daripada idza yang dilakukan oleh seseorang. Apalagi yang dia sakiti adalah orang-orang yang keislamannya tingkat tinggi, yang sampai kepada derajat waliyun min awliyaillah. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang yang beriman dengan sebenar-benar iman dan bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Makanya nanti ada orang-orang yang bangkrut pada hari kiamat. Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, atadruna manil muflis? Qalu
fina man la dirham lahu wala mata'. Orang yang bangkrut di antara kami ya Rasulullah, yang tidak punya dinar, yang tidak punya dirham, yang tidak punya perhiasan, yang tidak punya kekayaan. Ketika itu yang dibayangkan oleh para sahabat, bangkrut dalam perkara-perkara dunia. Muflis duniawi, bangkrut dalam perkara-perkara dunia. Bisa jadi bangkrut dalam perdagangan, bisa jadi bangkrut dalam jual beli. Kemudian tidak ada dinar dan tidak ada dirham, tidak ada kekayaan. Ini orang yang bangkrut. Ternyata bukan itu yang dimaksud oleh Nabi SAW. Apa kata Nabi? Al-muflis ya'ti yawmal qiyamah bisalatin wa zakatin wa siyamin wa ya'ti qad syatama hadha wa akala mala hadha wa daraba hadha wa syafaka dama hadha fayu'ta min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ukhidha khatayah thumma turiha ila an-nar. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW mengatakan orang-orang yang bangkrut itu datang pada hari kiamat dengan membawa pahala-pahala kebaikan. Pahala salat, pahala puasa, pahala zakat. 3 kebaikan sudah menjadi sebab seseorang itu akan Allah masukkan ke dalam surga. Salat, ujung-ujungnya surga Allah Azza wa Jalla. Kemudian puasa juga demikian. Begitu juga zakat mensucikan seseorang. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim. Artinya 3 ibadah yang sangat luar biasa ini menjadi sebab datangnya rahmat bagi seseorang dan Allah masukkan dia ke dalam surga. Tapi ternyata selama dia hidup atau ketika dia hidup, dia termasuk orang-orang yang adhiyatu awliya, menyakiti hati-hati wali-wali Allah Azza wa Jal, merendahkan mereka, mencaci maki mereka. Maka kebaikan-kebaikan mereka itu akan diberikan kepada orang-orang yang dia caci, yang dia maki, yang dia rendahkan. Itu disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ya'ti qad syatama hadza wa akala mala hadza wa daraba hadza wa syafaka dama hadza. Dan di antara yang disebutkan oleh Nabi itu, itulah makna daripada idza. Wa ya'ti qad syatama hadza, dan itu bagian daripada idza. Wa akala mala hadza, bagian daripada idza. Wa daraba hadza, bagian daripada idza. Wa syafaka dama hadza, bagian daripada idza. Apa ganjarannya? Fayu'ta min hasanatihi wa hadza min hasanati. Betapa meruginya seseorang. Dia beramal dengan amal yang saleh, yang seharusnya dia yang menuainya, dia yang memanennya. Ternyata orang-orang yang dia sakiti, orang-orang yang dia zalimi, orang-orang yang dia caci, orang-orang yang dia maki, orang-orang yang dia dengki terhadapnya, orang-orang yang dia ganggu, diberikan kebaikan-kebaikannya oleh Allah Taala kepada orang-orang itu. Betapa meruginya seorang ma'asyal muslimin. Dan apalagi yang diganggu, yang disakiti, yang dimusuhi adalah waliyun min awliya'illahi tabaraka wa ta'ala, di antara wali dari wali-wali Allah tabaraka wa ta'ala, yaitu orang-orang yang Allah cintai. Kemudian berikutnya, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, dikeluarkan oleh Imam Bukhari, yang datang dari jalan Abu Hurairah, Abdurrahman ibn Sakhar ad-Dawsi radhiyallahu anhu. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, yaqulu Allah ta'ala, man 'ada li waliyan faqad adhantuhu bil harbi. Wa fi lafdhin faqad barazani bil muharabati, akhrajahu al-Bukhari. Yang kedua dibawakan oleh Imam Al-Zahabi, wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu Allah ta'ala, ini hadis qudsi,
fima yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala. Nabi riwayatkan dari Allah azza wa jalla, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi waliku, kata Allah, kembali kita sampaikan, wali Allah azza wa jalla yang beriman dan bertakwa, keimanan yang benar, ketakwaan yang benar. Yang beriman dengan keimanan yang benar dan bertakwa dengan ketakwaan yang benar. Zakal wali, itulah wali Allah azza wa jal. Wali Allah subhanahu wa ta'ala bukanlah orang-orang yang mampu melakukan apa? Sesuatu yang mungkin di luar nalar manusia. Sebagian mereka diberikan oleh Allah azza wa jal, disebut dengan karamah. Sebagian mereka diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, dan itu disebut dengan karamah. Tapi tidak mesti itu menjadi bukti yang pasti. Yang pasti itu adalah dia beriman dengan sebenar-benar iman dan dia bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Itulah wali Allah azza wa jalla. Sebagian mereka Allah berikan karamah dan Allah perlihatkan. Tapi itu tidak menjadi sesuatu yang pasti. Terserah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Di antara mereka Allah berikan karamah, kemuliaan. Kalau para nabi Allah berikan mukjizat, dan wali-wali Allah Jalla wa'ala sebagiannya Allah berikan karamah, walaupun tidak selalu. Tapi orang-orang yang beriman dengan sebenar-benar iman, kemudian bertakwa dengan sebenar-benar takwa, itulah wali Allah tabaraka wa ta'ala. Dan tentang mereka inilah Allah mengatakan, man adali waliyan, bagi siapa yang memusuhi waliku. Dan idza itu bentuk daripada permusuhan. Idza itu bentuk daripada permusuhan. Man ada li waliyan, barang siapa yang memusuhi bagiku waliku, faqad adzantuhu bil harbi, aku telah mengumumkan peperangan terhadapnya, kata Allah Jalla wa ala. Wa fi lafdhin faqad barazani bil muharabah, berarti dia telah mengajakku terang-terangan untuk melakukan peperangan. Ini ancaman yang begitu besar yang disebutkan oleh Allah Jalla wa ala, yang disebutkan oleh Nabi SAW dan diriwayatkan dari Rabbnya Jalla wa ala. Betapa besarnya dosa aziyatu awliyaillah tabaraka wa ta'ala, menyakiti, merendahkan, memusuhi. Wa fil hadis, ya Abu Bakar, in kunta aghdabtahum laqad aghdabta rabbak, yakni fuqara al-muhajirin. Kemudian disebutkan dalam sebuah hadis oleh Imam Al-Zahabi, sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Nabi berkata kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, in kunta aghdabtahum, apabila engkau membuat mereka marah, sungguh engkau telah membuat Rabbmu marah. Bayangkan, sekaliber Abu Bakar ini juga wali ini. Karena kedudukan umat Nabi yang paling mulia itu kedudukan yang diduduki oleh Abu Bakar radhiyallahu an. Kedudukan yang telah sampai kepadanya Abu Bakar radhiyallahu an. Dan Abu Bakar ketika itu, ma'asyiral ikhwah, mengucapkan sebuah ucapan di hadapan orang-orang al-fuqara wal masakin dari kalangan muhajirin, yang bisa jadi membuat hati mereka tersinggung ketika itu dan diingatkan oleh Nabi SAW. Itu sekaliber Abu Bakar yang dia pun bagian daripada wali min awliyaillah tabaraka wa ta'ala, dijamin masuk surga. Abu Bakar memiliki keutamaan, lahu fadluh wa lahu fadluhu, dan dia memiliki keutamaan yang sangat luar biasa yang tidak dimiliki oleh sahabat-sahabat yang lain, tapi dimiliki oleh Abu Bakar, dan itu diingatkan oleh Nabi SAW. Suatu ketika, ma'asyira al-ikhwah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, ada sebuah ucapan ketika itu yang diucapkan, ada sebuah ucapan ketika itu yang diucapkan oleh sebagian sahabat-sahabat, di antaranya Bilal, di antaranya Suhaib, dan sahabat-sahabat yang lain ketika itu kepada Abu Sufyan. Begitu Abu Sufyan baru masuk ke dalam agama Islam, kemudian ketika itu
pedangnya belum terlalu banyak memakan korban ketika itu. Li'annahu aslama hadithan. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu an menegur 3 sahabat ini atau berapa sahabat ini karena mereka ucapkan kepada petinggi Quraisy. Bagaimana mungkin ucapan ini kalian ucapkan kepada pemuka Quraisy? Kata Abu Bakar radhiyallahu an. Kemudian diceritakan oleh Abu Bakar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan, "Ya Abu Bakar, in kunta aghdabtahum laqad aghdabta rabbak." Kalau engkau membuat mereka marah, sama engkau itu membuat Rabbmu marah. Artinya apa? Kedudukan semuanya itu sama, mau yang fakir mau yang miskin. Jangan sampai ketika mereka fakir, seakan-akan ketika mereka mengucapkan ucapan kepada orang yang dzumalin wa sarwa, seakan-akan dianggap mereka orang yang merendahkan karena mereka dianggap rendah. Tidak. Kedudukan seseorang semuanya sama di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dan yang berbeda adalah ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Maka ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar radhiyallahu an. Padahal Abu Bakar bagian daripada wali. Waliyun min awliyaillahi tabaraka wa ta'ala. Sehingga Nabi mengatakan, ya Abu Bakar, jangan-jangan engkau yang membuat sakit hati mereka itu. Siapa mereka di situ? Sahabat-sahabat yang fakir itu. Bisa jadi engkau membedakan kedudukan mereka dengan Abu Sufyan, padahal semuanya sama di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang berbeda adalah ketakwaan yang membedakan. Begitu Nabi mengucapkan ucapan yang seperti itu, langsung Abu Bakar menemui mereka ini, meminta dimaafkan, meminta diberikan kelapangan. Bayangkan itu. Bagaimana Abu Bakar ketika itu khawatir, padahal dirinya lebih mulia daripada mereka. Dari sisi ketakwaan, dari sisi amalan, dari sisi infak, dari sisi sadaqah, dari sisi sohbah kepada Nabi SAW. Mereka lebih mulia. Tapi karena memang membuat kaum muslimin merasa sakit hati, merasa direndahkan, ini bagian daripada idza, dan dia merupakan kabiratun min kabairi adz-dzunub. Sekaliber Abu Bakar langsung meminta maaf kepada orang-orang yang dari sisi ketakwaan lebih rendah daripada dirinya, dari sisi amalan lebih sedikit daripada dirinya, dari sisi pengorbanan lebih sedikit daripada dirinya. Tapi karena memang idza ini bagian daripada kabirah min kabairiz dzunub, sesuatu yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla, makanya Nabi mengatakan, in kunta aghdabtahum laqad aghdabta rabbak. Kalau engkau justru membuat mereka marah, wahai Abu Bakar, membuat Bilal, Salman dan sahabat-sahabat yang lain itu marah karena ucapanmu itu, bisa jadi engkau dianggap merendahkan mereka, engkau bandingkan mereka dengan Abu Sufyan, bisa jadi engkau membuat mereka marah. Sungguh sama saja Allah telah marah kepadamu. Ini diingatkan oleh Nabi. Padahal Abu Bakar ini orang yang paling mulia, orang yang paling mulia dari umat Nabi ini Abu Bakar. Salah satu akidah ahli sunnah, dan ini disampaikan oleh Imam Ibn Taymiyah dalam kitabnya Al-Aqidah Al-Wasitiyah, itu menyebutkan tentang fadailus sahabah, keutamaan sahabat. Wajib kita mencintai sahabat karena sahabat manusia-manusia mulia. Adapun sahabat-sahabat maratib, itu bertingkat-tingkat kedudukannya. A'lahum martabah, kedudukan yang paling tinggi di tengah-tengah sahabat itu yaitu khulafa ar-rasyidin. Wa a'la al-khulafa ar-rasyidin Abu Bakar, thumma Umar, thumma Ali, thumma Uthman, thumma Ali. Artinya apa? Abu Bakar adalah orang yang paling mulia di tengah-tengah umat ini, yang dijamin masuk ke dalam surga, yang setiap Allah berbicara tentang keutamaan sahabat, Abu Bakar ada di dalamnya. Begitu juga Nabi SAW berbicara tentang keutamaan sahabat, Abu Bakar ada di dalamnya. Dan dengan nas Nabi mengatakan Abu Bakar fil jannah. Salah satu sahabat yang disebutkan dalam Al-Quran oleh Allah Ta'ala, Abu Bakar radhiyallahu an. Allah mengatakan, illa tansuruhu faqad nasarahullah
idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya itsnaini idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Para ulama mengatakan yang dimaksud dengan sahibih di dalam ayat itu adalah Abu Bakar radhiyallahu an. Dengan tingginya kedudukan Abu Bakar radhiyallahu an, wa ma'a dzalik, bersamaan dengan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan Abu Bakar radhiyallahu an. Maka bagaimana kiranya selain daripada Abu Bakar radhiyallahu an? Oleh karenanya ma'asyiral ikhwah, sesuatu yang mesti kita perhatikan pertama sekali adalah ucapan lisan kita. Perhatikan ucapan lisan kita. Setiap kita berucap tentang saudara kita, yang dimana lisan kita ini melibatkan orang lain, pastikan akankah ucapan lisan kita ini bentuk daripada idza, yang bisa menyakiti orang lain, yang bisa dengannya direndahkan orang lain, yang bisa dengannya orang lain kita musuhi, yang bisa dengannya orang lain merasa dibenci. Maka hati-hati ucapan lisan. Salah satu wasiat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada salah satu daripada sahabat yang meminta nasihat kepadanya ketika itu kepada Nabi SAW, di mana sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, berikan aku petua, berikan aku nasihat. Akan tetapi aku berharap nasihat yang engkau sampaikan itu singkat ya Rasulullah. Nasihat yang engkau sampaikan itu ringkas ya Rasulullah, karena aku tidak mampu menghafal yang panjang-panjang. Maka diberikan 3 oleh Nabi SAW. Salah satu yang Nabi berikan kepadanya, idza tatakallam la tatakallam bi kalimatin ta'tadhiru minhu ghada. Apabila engkau berbicara, apabila lisanmu berkata, mengeluarkan kalimatnya, la tatakallam bi kalimatin ta'tadhiru minhu ghada. Jangan engkau mengucapkan kalimat yang bisa membuat kamu menyesal keesokan harinya. Kalimat yang menyakiti saudara kita, yang merendahkan saudara kita, yang mengadu domba saudara kita, yang menipu saudara kita, yang membohongi saudara kita. Dan ini semua bentuk daripada idza. Apalagi yang dijadikan ucapan itu tujuannya adalah wali di antara wali-wali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nabi memberikan pesan, la tatakallam bi kalimatin ta'tadhiru minhu ghada. Karena yang paling banyak menyakiti itu adalah apa? Ucapan lisan. Kalau tangan mungkin tidak semua orang mampu melakukannya. Apakah dia memukul orang itu? Dia akan berpikir berkali-kali. Tapi betapa banyak ucapan lisan yang keluar, betapa banyak kalimat lisan yang keluar menyakiti orang lain. Dan andaikan yang tersakiti itu adalah wali min awliyaillahi tabaraka wa ta'ala, tingkat kabirahnya lebih ditinggikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mari kita menjadi seorang muslim yang sejati, seorang muslim yang hakiki, yang dituntut oleh Nabi SAW, yang dijadikan sebagai tolak ukur keislaman yang benar itu, keimanan yang benar itu. Apa kata Nabi? Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ini keislaman tingkat tinggi. Al-muslim, orang muslim yang sesungguhnya itu adalah yang muslim, orang muslim yang lainnya merasa aman dari gangguan lisannya dan dari gangguan tangannya. Oleh karenanya ma'asyira al-ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, perhatikan setiap lisan kita itu berucap, perhatikan. Akankah ucapan kita ini diridhoi oleh Allah, atau justru yang kita jadikan sasarannya adalah saudara-saudara kita, orang-orang yang beriman, dengan berbagai macam idza, berbagai macam aziyah kita ucapkan kalimat kita untuknya. Ingat, ini kabiratun min kabairiz dzunub. Ini merupakan bagian daripada dosa besar. Dan Nabi SAW, ma'asyiral ikhwah, telah mengkaitkan di dalam sebuah hadis. Nabi SAW menyebutkan dan mengkaitkan bahwa tolak ukur keimanan seseorang kepada Allah, tolak ukur keimanan seseorang kepada hari akhir, ketika seorang itu bisa menjaga ucapan lisannya.
La yantuq lisanuhu illa bi khairin. Lisannya tidak berucap kecuali dengan kebaikan. Apa kata Nabi SAW? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, berucaplah dengan ucapan yang baik atau diam. Apalagi orang lain yang kita libatkan, apalagi orang itu adalah wali di antara wali-wali Allahu Jalla wa Ala, yaitu orang-orang yang bertakwa kepada Allah, beriman dengan keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Semoga Allah Tabaraka wa taala membimbing kita di atas ilmu dan amal, membimbing kita di atas sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولهذا جاء بالحديث الذي يرويه يزيدك إيمانا على الإيمان. وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا